Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel Open Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana menteri dari Bapak Prabowo, yakni Nusron Wahid, dikagetkan, dihebohkan oleh pihak panitia kampus UGM. Kenapa? Kita semua tahu kemarin-kemarin yang mengisi ceramah masjid itu ada Mas Anies, Ganjar, dan Ferry Amsari. Sayangnya isi ceramah mereka bukannya soal pandangan agama sahabat-sahabat, tetapi soal pandangan politik yang selalu menyindir pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Di sini pihak panitia Masjid UGM ternyata tidak mengizinkan Kabinet Merah Putih, menteri dari Bapak Prabowo, untuk mengisi ceramah masjid di UGM. Wah, kenapa ya? Kenapa tidak diizinkan Kabinet Merah Putih untuk mengisi ceramah? Bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Apakah ada kebebasan beragama yang dilarang? Aduh, masjid terawih penuh semua itu, ceramah suka-suka, nggak ada yang dilarang. Misalnya khotbahnya Mas Ganjar sama Mas Anies Baswedan di masjid aman-aman aja. Aman-aman aja. Saya mau diundang nggak jadi diundang, alasannya nggak mendapat izin dari rektoratnya pun juga biasa saja. Sudah dikontak panitia, alasannya sekarang untuk ceramah di masjid harus mendapatkan persetujuan dari rektorat. Loh, biasanya ngebatalin kan yang narasumbernya kan aku nggak bisa nih, ternyata dipanggil presiden biasanya gitu kan. Ini panitianya yang ngebatalin. Ternyata rektoratnya nggak mengizinkan ngundang anggota kabinetnya Pak Prabowo begitu. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu, informasi yang saya dapat begitu. Tapi ya nggak apa. Yang nyampein ke Bayer panitianya langsung. Panitia lewat salah seorang yang menyampaikan ke saya. Tapi ya kita nggak usah ribut. Ya. Ngundang boleh, nggak ngundang pun boleh. Nggak ada paksaan. Coba kalau kemudian waktu itu yang melarang diundang siapa, yang dilarang itu adalah misal Mas Ganjar atau Mas Anies, yang dilarang itu rame itu. Malah Pak Yai yang dilarang nih ya. Malah saya yang dilarang. Makasih Pak Karni. Di kala 98 kita sudah memilih satu konsep namanya reformasi. Dan pilihan reformasi yang kita pilih adalah demokrasi, bukan mobokrasi. Nah, kalau kita ini memilih demokrasi, maka di dalam demokrasi itu ada dua prinsip. Selain freedom, apa namanya tertib demokrasi. Yang namanya tertib demokrasi itu adalah law of order atau keteraturan dalam demokrasi yang itu diatur oleh konstitusi dan tatanan-tatanan. Karena itu, tadi saya mengatakan kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan nggak penting pasal, nggak penting konstitusi, mengandalkan mobokrasi, sampai kapan? Kalau gitu nanti endingnya adalah tidak ada kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan orang yang bisa mengerahkan untuk menekan kepada kekuatan-kekuatan publik. Ini satu penggalangan opini yang keliru. Pertemuan di Menko Polhukam itu antara rakyat yang diatur oleh mekanisme. Saya mohon Pak Karni adil. Kalau saya mengatakan kita jangan di bicara sini pasal, ada forumnya. Iya. Dia giliran dia. melintir, Saya tidak memelintir. Jangan dipelintirkan Anda, komentar di luar itu sangat tidak bagus. Dia boleh. Berapa komentar Anda misalnya menyimpang dari substansi masalah. Iya. Pak, yang lain ngomong apapun kita hargai, kita hormati. Masa saya ngomong kemudian di judgement dengan salah menyalahkan dipotong. Jadi ini yang tidak sopan dan tidak tertib siapa? Saudara-saudara sekalian. Ini adalah forum tentang demokrasi ketika bicara seperti ini. Kalau mau inilah tanda-tanda orang yang dalam bicara pun tidak demokratis, maka ketika akan menata negara pun dia akan cenderung tidak demokratis, karena akan menggunakan mobokrasi, tekanan untuk memaksakan kehendak. Karena itu saya katakan orang yang mengisukan, memaknai, dan mengusung tentang tema pemakzulan adalah pertama orang yang anti demokrasi, yang itu dia mengandalkan konsep mobokrasi. Dan itu tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, tidak sejalan dengan proses reformasi yang digalang dengan semangat 98. Karena semangat 98 adalah mengusung reformasi, mengusung demokrasi, dan demokrasi adalah law of order atau tertib terhadap demokratisasi. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita ke sini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya? Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih, Allah tetapkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nomor satu adalah ngapain sih masih siapa ngurusin Pak Anies gitu? Dia udah megang jabatan apapun, dia diundang sama ITB sama mbaknya nih, mbak nggak yakin gitu. Dia nonton video fullnya Pak Anies gitu, bicarakan pendidikan politik.
Bukan semata-mata karena Pak Anies kalah pilpres atau apa. Buktinya, aku nggak ngerti apakah kalian tuh emang sudah sebenci itu sama Pak Anies, terus bahkan dia seharmless sekarang pun masih dikomentari kayak gitu. Anies bahkan nggak pernah ya secara frontal dan terbuka ngeritik pemerintah tuh nggak pernah. Menyindir pun itu menyindir yang membuat kita berpikir ulang gitu. Pesan-pesannya seperti apa, dan jangan cuma sepotong doang pas bagian nyindirnya aja yang disoroti gitu. Tonton the whole video gitu. I don't even know how to start. But okay. First, ini yang dikatakan dengan sesat pikir atau logical fallacy. Ya, dengan dia menyerang kepribadian saya hanya untuk membela seseorang. Dan ini biasanya disebut dengan ad hominem. Ad hominem adalah dia alih-alih mengomentari hal yang substansial dalam video saya, tapi dia mengatakan yang aneh-aneh dan macam-macam terhadap saya. Tuh, ad hominem pertama, sesat pikir dia. Yang kedua, sesat pikir dia adalah dia terlalu membanggakan membuka buku data dari orang lain, dan itu merupakan sesat pikir atau logical fallacy yang biasa kita kenal dengan appeal to authority. Ya, manusia diberikan keberkahan berupa akal dan pikiran, itu yang membedakan manusia dengan binatang, sehingga kita mempunyai neokorteks untuk mengolah data, dan sebagai yang katanya si paling intelektual ya, dia harusnya menggunakan hasil penelitian dari orang itu sebagai faktor pendukung atau data sekunder, dan kemudian yang bertanggung jawab terhadap data primer adalah dia cari sendiri. Jadi manusia yang suka mengcopy paste penelitian orang lain itu bisa dikatakan bahwasanya seorang yang suka mencontek, dan seseorang yang suka mencontek itu adalah cikal bakal koruptor di masa depan. Yang kedua, narasi Anda sangat kontradiktif sekali ketika Anda mengatakan kenapa sih saya masih sibuk mengurusi Pak Anies padahal Pak Anies tidak lagi menjabat. Di akhir video Anda mengatakan seperti ini, mengapa kamu itu hanya fokus kepada narasi kebencian yang dikeluarkan oleh Pak Anies. Lalu Anda juga mengatakan kenapa kemudian Anda fokus kepada sindiran Pak Anies padahal sindiran itu bisa seharusnya membuat kita lebih berpikir kritis. Nah, di situ poinnya tuh. Ketika saya memerhatikan video itu secara keseluruhan, saya menemui ada yang tidak beres, yaitu ada narasi yang berpotensi memprovokasi orang banyak. Apa jadinya kalau seandainya kita membiarkan provokasi terus beredar? Ini tentu akan membuat sesama anak bangsa menjadi bertabrakan. Jika Anda adalah orang yang berpikiran terbuka, Anda juga harus bisa menangkap substansial dari video saya, yaitu saya tidak mau adanya provokasi di negara ini. Jika Anda adalah warga negara yang baik, maka Anda akan melakukan hal yang sudah termaktubkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Di sana kita diwajibkan untuk turut serta menciptakan ketertiban umum, ketertiban di ruang lingkup negaramu, bahkan di ruang lingkup internasional. Karena saya sudah melihat video abah Anda itu secara keseluruhan, saya menemui suatu hal yang tidak beres di situ ketika saya berpikir. Itulah saya memberi pesan kepada Anda pentingnya menyimak secara keseluruhan. Jangan hanya karena ada nama Anies di situ lalu Anda langsung emosi dan mengabaikan pesan-pesan positif yang ada di video saya. Jadi berhentilah melakukan semacam fanatisme buta, karena itu tidak akan baik untuk kesehatan mental Anda. Negara ini demokrasi dan negara ini harus menjunjung tinggi toleransi. Correct me if I'm wrong. Oh alah, Dedi terus. Kalau kau itu emang gak jauh beda dengan Hasto. Suka ngibul, suka berbohong, ya. Selalu memfitnah orang, ya. Kalau emang betul ada menjumpai kalian tanggal 14 Desember, untuk mengapai si Hasto, jangan dipecat Jokowi. Ya kau sebut aja namanya siapa, terang-terangan gitu loh. Biar rakyat Indonesia tahu siapa orang itu yang menjumpai kalian itu. Jangan pakai rahasia-rahasiaan. Kalau kau emang mau membersihkan nama si Hasto, sejen kalian. Kalau kau emang mau membantu si Hasto. Ini malas kayak ada orang dibeli peyek. Aku tahu ujung-ujungnya kalian paling memfitnah Pak Jokowi gitu. Karena kalian itu di otak kalian tuh pola pikiran kalian sama dengan mak kalian itu, mak banteng, mak lampir, mak sihir. Di otak kalian itu cuma Pak Jokowi. Nah, apapun yang terjadi di Indonesia ini, Pak Jokowi kalian salahkan. Nanti ada orang kena tubruk entok, kena tubruk kerbau, pasti yang salahkan Pak Jokowi. Itu yang otak kalian. Ngapain kalian rahasiakan lagi? Terang-terangan sebut namanya gitu loh.
biar langsung dijemput KPK dan disidang. Kalian itu hanya bohongnya doang. Buat Bung Deddy Sitorus, mending kalau semisalkan ada tuh orang yang katanya diutus supaya memberitahukan kepada partai Anda supaya tidak memecat Jokowi, ya mending ungkap aja tuh namanya siapa. Bener gak? Ya kan? Jadi jangan lempar bola liar ke publik juga gitu loh. Buat apa? Ngapain? Mending ungkap aja namanya siapa. Atau semisalkan nggak mau nyebutkan nama, inisialnya aja sebutin. Ya gak? Iyalah, kalau memang bener ada. Kecuali nggak ada tuh, cuman omon-omon doang. Saya tunggu deh, ya. Siapa tuh orangnya? Ungkapkan inisialnya. Kalau misalkan tidak boleh diungkap ke publik, inisialnya, ya. Saya tunggu nih. Jadi jangan ngomong doang lah. Nih ntar kayak Ahok kemarin, bilang akan menjarain dengan datanya, ternyata datanya segitu doang. Gitu maksud saya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Nusron Wahid dikagetkan oleh pihak panitia Masjid UGM. Ternyata Kabinet Merah Putih tidak mengizinkan untuk mengisi ceramah di Masjid UGM. Yang dimana kita semua tahu kemarin-kemarin ada Mas Anies, Ganjar, Fir Amsari, Mahfud MD, yang dimana isi ceramahnya bukan soal pandangan agama, tetapi soal pandangan politik mereka, sahabat-sahabat, yang selalu menyindir pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Apakah kampus hari ini sudah termasuk juga barisan yang membatasi antara pemerintah dan kampus? Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.